Yo guys, welcome back again di Bitcoin Update. Ini update spesial ya teman-teman, sambil saya lagi jalan habis makan, malam banget ini makannya di daerah Somerset, Singapore Orchard. Ini saya update pukul sekitar 1.40-an tadi ya. Ini bentar lagi FOMC guys. Jadi Fed Interest Rate Decision jam 2 pagi waktu Indonesia Barat itu kelihatannya ekspektasi sudah jelas ya dari si Fed sendiri, kelihatannya bakal nahan rate gitu ya, nggak akan ada rate cut, tapi yang pasti juga nggak naikin rate gitu kan. Jadi I guess the Fed bakalan ya stay with the same rate ya, interest rate. Cuman tinggal pertanyaannya sekarang yang paling krusial itu buat market selalu adalah petunjuk ya, kira-kira Jerome Powell dan Federal Reserve planningnya gimana untuk tahun ini dan pertemuan berikutnya. Tapi saya pikir sebenarnya udah nggak terlalu hot guys. Kenapa? Soalnya kita tahu nih, oh ada yang masih buka ya. Oke, ya by the way kita juga nggak tahu ya, apakah masih akan diikutin sama market statementnya si Jerome Powell atau enggak, karena soon Jerome Powell kan bakal diganti ya, akan turun gitu dari masa jabatannya. Jadi saya rasa itu yang lebih krusial ya. Sekarang market lagi akan mempertanyakan, mereka akan lebih fokus pada siapa sih calon The Federal Reserve Chairman yang baru atau Chairwoman yang baru, dan kira-kira dia akan lebih dovish atau lebih hawkish gitu ya. Nah, kalau kita lihat guys, dengan kondisi tersebut, ini by the way lucu juga nih guys ya. Ya nih, by the way kalau kita ngelihat ya dengan kondisi tersebut, saya pikir market harusnya nggak akan terlalu reaktif ya malam hari ini, karena sebenarnya kan mengharapkan adanya petunjuk. Sementara dari sisi The Fed sendiri kelihatannya nggak akan terlalu yang kayak gimana banget. Namun tetap ya, kalau kita lihat dari pergerakan market so far sementara itu cenderung konsolidasi ya, antara range-nya high-nya itu di sekitar 91.000 dan bottom-nya itu atau bawahnya itu sekitar 87.250. Sebenarnya kalau saya sendiri expecting harganya itu bisa lanjut turun sebetulnya ya. Namun terakhir ngecek, saya lihat tuh di time frame 4 jam ya teman-teman. Time frame 4 jam tuh ada divergence. Kamu bisa cek itu MACD sama RSI-nya, itu ngebentuk bullish divergence. Jadi waktu tekanan jual terakhir yang ngedorong Bitcoin itu turun sampai 86-an, itu kelihatannya juga bisa menjadi manipulasinya sebelum dia bener-bener katakanlah reboundnya cuma untuk nyari lower high, yang swingnya itu terbentuk pada saat Bitcoin gagal ngeklaim level 96.000 apa 97.000 ya. Jadi begitu dia testing tuh jebret dia turun kan. Jadi kalau misalnya naik ya dia bakal naik buat nyari kisaran area lower high-nya, dan itu bisa aja dapatnya nanti di kisaran harga-harga sementara ini itu ekspektasi atau kisaran harga yang memiliki resistance cukup kuat adalah di 92 ribuan ya, 92 something gitu teman-teman. Nah itu adalah range yang kita boleh perhatiin. Nah anyway, kondisi yang saya pengen bahas ya, kalau misalkan gaya vlog kayak gini kan seru nih. Yang dibahas tuh biasanya lebih banyak ke arah fundamental, sentiment, dan bla 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 gitu ya. Yang lagi hot adalah pada tanggal 31 Januari, adapun ekspektasi kalau US government kelihatannya bakal shutdown lagi. Kenapa bisa shutdown? Isunya tuh gara-gara yang penembakan warga ya di saya lupa daerahnya, tapi yang pasti di US itu lagi hot banget. Jadi ada penembakan kan terhadap 2 korban yang jeda waktunya itu singkat gitu. Jadi nggak sampai lebih dari sebulan ya udah ada 2 korban so far. Dengan demikian ada beberapa anggota Senat ya dari partai politik yang oposisinya Donald Trump, itu kelihatannya si Republik ya teman-teman, itu nggak setuju gitu loh untuk fundingin government lagi sampai isu ini mungkin beres gitu. Dan dengan demikian dikhawatirkan inilah yang bisa jadi trigger sell off-nya itu yang tadi saya bilang di awal ya. Kalau misalnya US government shutdown-nya ini mungkin
dengan keajaiban itu nggak jadi, ya bisa jadi ya situasinya mungkin akan berbalik ya, atau karena di luar ekspektasinya para pelaku pasar mungkin akan dianggap bahwa ternyata yang kita takutin nggak terjadi nih, ya udah mungkin market balik recover gitu. Cuman kalau kita lihat ya, biar gimana pun secara keseluruhan dari segi sentimen untuk emas yang udah ngedorong harga ke 5 ribuan, 5.200 ya udah, bahkan udah mau 5.300 gitu, itu luar biasa gitu kan. Luar biasa dalam tanda kutip, berarti sentimen market itu benar-benar masih heavy-nya di risk off gitu kan. Namun di saat yang sama, kalau teman-teman ngelihat S&P 500 baru juga tuh mencapai new all time high. Walaupun sekarang rejected ya, lagi turun teman-teman. Tapi baru aja kemarin dapetin new all time high. So, sebenarnya ini kondisi market yang cukup complicated buat teman-teman yang mungkin masih baru. Ini saya bisa bilang complicated gitu. Kalau sebelumnya lumayan lah, template-nya enak gitu ya tradingan gitu. Kalau geopolitik, emas naik, saham turun, Bitcoin turun gitu kan. Kalau misalnya tidak geopolitik atau ekonomi baik-baik aja, saham naik, gold itu cenderung stagnan atau mungkin konsolidasi besar range-nya, dan Bitcoin serta kripto naik gitu. But this time it's different guys ya, gak akan segampang itu. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai, obviously ini challenging banget. Tapi di saat yang sama, kalau teman-teman bisa survive di kondisi kayak begini, nextnya enak deh ya. Begitu ketemu market yang bisa dibilang nggak terlalu banyak noise dari sisi geopolitik atau aktivitas news di luar, itu teman-teman bakal ngerasain enak banget tradingannya gitu. Sama hari ini market saham lokal ya, terkait isu MSCI yang kelihatannya perlu nge-review ulang buat saham-saham di Indonesia. Akhirnya banyak saham anjlok, IHSG rontok teman-teman. Saya obviously turut prihatin ngelihatnya. Setelah sebelumnya kita euforia, happy-happy sejenak gitu ya, ternyata ya beneran sejenak gitu. Begitu koreksi atau rontoknya dalam teman-teman. Banyak yang saya lihat updating ya, mereka punya hasil tidak sesuai lah dengan harapan mereka, di mana mereka pengennya kan hijau terus gitu, tapi kenyataannya adalah dapatnya merah gitu ya. Plus saya juga mau remind, jadi kalau teman-teman tuh sebaiknya jangan FOMO sih. Kalau misalnya kayak teman-teman kalian nih 2 bulan 3 bulan terakhir mungkin making money gitu ya dengan saham, ada waktunya teman-teman harus hati-hati ketika semua orang udah happy gitu ya. Karena ketika semua orang sudah happy, biasanya euforia ya kan, euforia, optimisme pasar naik, habis itu nge-trigger kondisi yang ya bisa dibilang kayak kejadian kemarin gitu ya, aktivitas sell off yang bikin market itu akhirnya kembali kehilangan optimisme mereka gitu. Nah kalau misalnya lihat kondisi kayak gini ya inget kripto gitu ya, kripto nggak jauh beda ya. Ketika kita lagi masa sulit, orang hilang gitu kan, tapi begitu masa happy semua nongol gitu, atau mungkin mereka belakangan nongol gitu kan. Dalam artian nih teman-teman retail terutama. Jadi kalau misalkan kondisi kayak sekarang, andai kan ya kalian lihat kayak Hyperliquid itu kan lagi pada ngepam nih teman-teman, sekitar I guess around 57% ya, atau lebih dari harga beberapa saat yang lalu. Nah itu teman-teman boleh lebih berhati-hati gitu ya. Jadi jangan kalian ngelihat, wih Hyperliquid ngepam gitu, wow gue mau masuk deh gitu kan, atau beli gitu. Terus saham rontok, misalnya teman-teman ada barang di saham tapi belum sempet keluar, kalian malah switching beli Hyperliquid dengan harapan masih bisa naik. Itu biasanya awal mula atau cikal bakal dari nyangkut. Sama kayak 2 bulan 3 bulan terakhir, kripto nggak gerak-gerak banget, teman-teman switching, kemudian coba masuk saham, tapi knowledge atau fundamental knowledge-nya di balik saham itu belum begitu paham. Akhirnya kalau belum begitu paham, once ketemu market kayak begini, dari segi mental, risk management, money management, itu belum begitu hatam. Akhirnya ya kehantamnya di situ teman-teman. Ya itu sedikit sih reminder aja ya, bahwa di semua market tuh sama, ada fase euforianya, ada fase hati-hatinya, ada fase bearishnya juga. By the time bearishnya itu terjadi, yang bisa bikin kamu selamat cuman risk management, money management. Itu aja terus reminder saya ya.
ditunggulah nanti konten study time kita bahas soal risk management, money management, supaya teman-teman bisa lebih sharp ya dalam manfaatin market, mau di market apapun. Anyway, balik ke topik Bitcoin after FOMC. Ini personal ya teman-teman, menurut saya sih kayaknya nggak bakal lagi gimana banget. Kemungkinan kita masih akan stagnan begini-gini aja, kecuali Jerome Powell kasih kejutan ya. Tiba-tiba dia bilang, bulan berikutnya kayak kita perlu rate cut deh, which is kecil ya probabilitasnya. Jadi kecuali itu terjadi, mungkin akan ada pergerakan yang sangat eksplosif. Tapi kalau itu tidak terjadi, ya probably market akan seperti ini. Dan teman-teman tinggal lihat ya, kayak beberapa hari terakhir tuh sebenarnya altcoins lagi dapat performance yang cukup bagus. So kalau buat teman-teman yang tradingnya jangka pendek, short term scalping, I guess ya ada baiknya teman-teman manfaatin ke sana. Kira-kira begitu. Oke? So, that's gonna be the update. Sharingan dari saya teman-teman, sekilas yang kita mau bahas itu, hati-hati dengan US government shutdown, probably itu yang bisa jadi trigger aktivitas sell off di market. Bukan cuma crypto, tapi kita ngomongin stock market juga. So we gotta be careful on that one in particular ya. I guess that's gonna be the update dari saya. Thank you very much guys buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga informasinya bermanfaat dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. Cheers guys, bye bye.